Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Winter Mas Miko. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan perkembangan supervisi dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip-prinsip supervisi. Yang ketiga adalah tujuan supervisi pendidikan. Yang keempat adalah fungsi supervisi pendidikan. Yang kelima adalah tipe supervisi pendidikan. Dan keenam adalah jenis-jenis supervisi. Yang ketujuh adalah alat-alat bantu supervisi pendidikan. Yang kedelapan adalah objek supervisi pendidikan, langkah-langkah supervisi, manfaat supervisi pendidikan, bagaimana jika tidak ada supervisi pendidikan, hingga pentingnya pengembangan sumber daya guru dengan supervisi, sehingga peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan. Baik, kita akan masuk yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan, di mana di dalam kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan atau pengawasan orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi itu disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usaha untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, prinsip-prinsip supervisi itu sendiri, yang pertama adalah dalam melaksanakan tugasnya seorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu yang pertama adalah prinsip fundamental atau dasar, fundamental or basic principle. Yang nomor dua, prinsip praktis. Yang ketiga, sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seseorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Oke, baik, kita akan masuk ke tujuan supervisi pendidikan, yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang kedua adalah membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Yang ketiga adalah melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratif. Dan yang keempat adalah menemukan kemampuan dan kelebihan setiap guru. Yang kelima adalah membantu guru meningkatkan kemampuan dalam menampilkan di depan kelas. Yang keenam adalah membantu guru baru dalam masa orientasinya. Yang ketujuh adalah membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya. Hingga yang kedelapan menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedelapan, memberi wawasan yang lebih luas. Oke, kita masuk ke tipe supervisi pendidikan, yaitu autokratis, demokratis, kuasai demokratis atau demokratis semu, manipulasi, diplomatis, laisis atau laitis, fire. Oke, kita masuk ke dalam jenis-jenis supervisi. Yang pertama adalah supervisi umum dan supervisi pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun imaterial. Yang kedua, supervisi klinis dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan, yaitu lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Oke, alat-alat bantu supervisi pendidikan, yaitu pertama adalah perpustakaan profesional dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan profesional dan perpustakaan sekolah. Yang kedua, buku kurikulum.
atau rencana pelajaran dan buku pegangan guru. Yang ketiga, buletin pendidikan dan buletin sekolah. Yang keempat adalah penasehat asli dan research person. Oke, baik. Masuk ke objek supervisi pendidikan, yaitu yang pertama adalah pembinaan kurikulum, yang kedua adalah perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga adalah pengembangan staf, yang keempat adalah pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah supervisi. Yang pertama adalah pertemuan pendahuluan. Yang kedua adalah pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang ketiga adalah mengadakan analisis data. Yang keempat adalah diskusi memberikan umpan balik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat supervisi pendidikan. Yang pertama adalah mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. Yang keempat, mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu, yaitu menjadi yang mana yang menjadi sebuah prioritas. Yang keempat adalah mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru, kepala sekolah, pegawai, tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu ditata. Yang kelima, mampu mengetahui petugas yang perlu diganti. Yang keenam, mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang ketujuh adalah mampu mengetahui kelemahan kurikulum. Yang kedelapan, mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dan kesembilan, yaitu mampu mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana jika tidak ada supervisi pendidikan, yaitu disesuaikan dengan tujuan dan manfaatnya. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan supervisi pendidikan, karena manfaat dan kegunaan sangat vital bagi mutu pendidikan di sekolah itu. Dan jika tidak dilakukan supervisi pendidikan, guru dan tenaga pendidik tidak bisa mengukur sejauh mana perkembangan kemampuan dan perkembangan kemampuan dan profesionalismenya. Oke, masuk yang ke selanjutnya, yaitu pentingnya pengembangan sumber daya guru dengan supervisi. Yaitu ada dua metamorfora untuk mengembangkan pentingnya perkembangan sumber daya guru. Yaitu yang pertama adalah jabatan guru, yaitu yang diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu harus terus bertambah agar sungai itu dapat mengalirkan air terus menerus. Bila tidak, maka sumber air itu akan kering. Nah, demikianlah juga bila seseorang guru tidak pernah membaca informasi baru, tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkan, maka ia tidak mungkin memberikan ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan kepada peserta didiknya. Oke, masuk ke dalam peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan, yaitu sesuai dengan fungsi evaluasi. Proses supervisi meliputi penelitian perbaikan, dan peningkatan atas upaya pendidikan yang dilaksanakan. Hasil evaluasinya akan menunjukkan efektif atau efisiensinya sesuatu program pendidikan. Oke, cukup sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Sesi diskusi akan saya buka, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan kalimat bahasa dalam presentasi. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.